Shalom, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online pada minggu ini. Hari Minggu pertama di bulan Agustus, kita sudah memasuki bulan yang menjelang bulan di tahun terakhir tahun terakhir di bulan-bulan akhir 2021. Saudaraku, bulan ini adalah bulan Agustus di mana kita pada saat ini bersama-sama merayakan pesta olahraga seluruh dunia, yaitu Olimpiade di Tokyo, di Jepang, yang mana Indonesia juga turut serta saat-saat ini. Dan bulan ini adalah bulan di mana kita juga mau merayakan kemenangan bangsa dan negara Indonesia, kemerdekaan bangsa dan negeri yang kita kasih Indonesia ini. Nah, saudaraku, hidup ini adalah bagaikan gelanggang olahraga, juga adalah gelanggang perjuangan, di mana kita harus berusaha, di mana kita harus berupaya dengan sekuat tenaga untuk bisa mengakhiri pertandingan yang baik, yang pada akhirnya membuat kita menjadi juara, yang pada akhirnya membuat kita menjadi seorang pemenang dan dimerdekakan di dalam kemerdekaan Kristus. Itulah perjuangan yang harus kita lakukan, saudara dan saya bersama-sama lakukan. Mari kita akan berdoa untuk pagi hari ini memulai ibadah kita. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur sebab Kau baik, Kau dahsyat. Tuhan, pagi hari ini lagi kami mau bertemu dengan Engkau, mau sungguh-sungguh bertemu muka dengan muka, bercakap-cakap bersama-sama dengan Engkau, ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Engkau mengurapi setiap kami, mengurapi firman Tuhan yang akan dibagikan pagi hari ini, juga mengurapi setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, mari kita bersama-sama membuka kitab Yesaya pasal 12. Pesan Tuhan bagi saudara dan saya pada hari-hari ini, pada waktu ini adalah mari kita bersama-sama baca di dalam Yesaya pasal yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun Engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan Engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gentar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Nah, saudaraku, kitab Yesaya ini ditulis mula-mula di mana ada nubuatan, di mana terjadi kesesakan di tengah-tengah bangsa Israel. Kita tahu bagaimana dinubuatkan bahwa ada suku atau bangsa Asyur yang akan menyerang, yang akan menjajah bangsa dan negara yang mereka cintai, yaitu Israel. Kemudian di tengah-tengah segala situasi yang tidak enak saat itu, di mana terjadi permusuhan, peperangan antara Yehuda dengan 11 suku yang lain, membuat kesesakan yang demikian rupa, membuat dosa yang demikian rupa di hadapan Tuhan. Kemudian juga di dalam situasi seperti itu, murka Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Mereka semua bangsa Israel berada di dalam kesesakan dan malapetaka yang luar biasa akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, saudaraku, ayat ini diturunkan menjadi sebuah ayat pengharapan yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, ayat 2, sesungguhnya Allah itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak gentar. Sebab Tuhan Allah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Saudaraku, Nabi Yesaya sungguh-sungguh meyakini dengan iman bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji-janjinya di tengah segala situasi, kesesakan, hambatan-hambatan, persoalan-persoalan. Namun dia sungguh bersuka cita, sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu adalah Allah keselamatan yang bisa dipercaya, dan dia tidak gentar akan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya dan masa depannya. Sebab dia tahu bahwa Tuhan Allah, di dalam terjemahan aslinya Allah Yahweh, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Bapa yang mengatasi dan memiliki langit dan bumi itu adalah Allah yang sungguh-sungguh menjadi kekuatannya dan mazmur yang telah menjadi keselamatannya. Oleh karena itu, saudaraku, di tengah segala situasi yang demikian adalah
menggambarkan sama seperti hari-hari ini situasi kita yang sedemikian, saudaraku. Tetapi kita yakin dan percaya seperti halnya Nabi Yesaya bahwa Allah Yahweh di dalam Kristus Yesus Tuhan adalah Tuhan yang merupakan kekuatan, sumber kekuatan yang terpercaya. Oleh karena itu janganlah saudara dan saya menjadi gentar, melainkan sungguh-sungguh tumbuhkan keselamatan itu dengan kekuatannya yang kekal itu. Dan dikatakan, maka aku akan bermazmur. Saudaraku, mazmur akan keluar dari hati yang terdalam saat jiwamu ada di dalam ketenangan, di dalam sukacita yang tidak bisa dihambat dan dihalangi oleh apapun juga. Karena iman, percaya, berpaut penuh, berpegang teguh kepada janji-janji keselamatan, janji-janji yang Tuhan berikan, yang kita imani bersama-sama. Sebab dialah sumber kekuatan dan mazmur dan keselamatan. Saudaraku, apakah hari-hari ini saudara dan saya gentar? Semoga iman saudara dan saya tidak gentar dengan melihat, dengan membaca peringatan-peringatan Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Siapakah sumber air yang hidup selain Yesus Kristus Tuhan? Saudaraku, di dalam ayat ini dikatakan bahwa kau akan menimba air dengan kegirangan. Saudaraku, saya ingat sekali pada waktu saya kecil, di mana kota saya tinggal, itu belum ada PDAM di rumah saya pada waktu itu, saudaraku. Juga belum ada pompa, itu jarang yang punya pompa air. Adanya pompa yang manual ya, saudaraku ya. Namun di rumah saya itu ada dua buah sumur malahan. Sumur yang satu sebagai sumber air yang begitu luar biasa, membual-bual airnya, bahkan di tengah situasi kemarau air itu tidak pernah kering. Namun dalamnya 11-12 meter. Saya dengan sukacita menimba, saudaraku, menimba air. Karena saya tahu itulah sumber di mana kebersihan saya, kebersihan alat-alat di rumah tangga, kebersihan rumah itu membutuhkan air. Juga menjadi sumber air untuk minum, untuk masak. Saudaraku, saya bersukacita menimba karena tahu saya butuh. Demikian juga saudara dan saya. Saudara dan saya membutuhkan sumber air kehidupan itu untuk saudara dan saya bisa hidup. Roh saudara dan saya bisa hidup. Perlu upaya. Saya ingat kalau mengisi 2 bak besar itu capek sekali nimbanya. Berpuluh-puluh kali turun naik harus turun naikkan ember, saudaraku, untuk mengisi penuh 2 bak. Dan setelah itu dengan sukacita saya bisa mandi. Bahkan saya ingat waktu saya kecil nakal, suka dipakai berenang bak mandi karena besarnya, saudaraku. Dan saya hanya ukurannya kecil. Nah, saudaraku, dibutuhkan upaya dengan sekuat tenaga. Kalau saudaraku dahaga, saudaraku mau masak, saudaraku membutuhkan semuanya itu. Dan rohani saudara juga membutuhkan kesegaran itu, membutuhkan air hidup itu. Saudaraku perlu upaya dengan sekuat tenaga untuk menimba dari sumber air kehidupan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tanpa upaya saudaraku tidak akan pernah bisa mencukupkan segala kedahagaan, kebutuhan rohani saudara dan saya. Dialah sumber air kehidupan yang sudah tersedia. Tetapi perlu saudara dan saya menimba, mengasah, dan mengupayakan supaya saudara dan saya tetap terhubung dengan sumber air kehidupan itu. Supaya saudara dan saya dipenuhi oleh sukacita, dipenuhi oleh keselamatan. Bukankah saudaraku kalau tidak pernah minum, saudaraku tidak akan selamat? Mengalami kematian kalau saudaraku tidak pernah minum. Demikian juga air kalau saudaraku tidak pernah pakai untuk masak. Saudaraku mau makan apa? Tidak bisa. Saudaraku, masak segala sesuatu membutuhkan air, saudaraku. Nah, saudaraku, pagi hari ini Tuhan kembali mengingatkan bahwa saudara dan saya membutuhkan Dia sebagai sumber segala-galanya. Ayat 4 berkata, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Saya ingat sekali pada waktu air bak itu penuh. Saya panggil adik saya, ayo kita berenang masuk ke dalam bak, saudaraku. Dan mami papi saya kalau tahu langsung marah, dicepret, saudaraku. Tetapi pintu kalau dikunci, mereka tidak pernah tahu bahwa saya dengan adik saya bisa berenang, bersuka cita, walaupun hanya di bak mandi, saudaraku. Ya, demikian juga dan saudara dan saya. Kalau saudaraku bisa sungguh-sungguh mendapatkan air kehidupan itu penuh dalam diri saudara dan saya, maka pujian syukur itu, menyeru-nyerukan namanya, memanggil-manggil namanya, tidak akan bisa pernah diberhentikan oleh apapun. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, dan masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Tidak ada yang bisa menahan roh saudara dan saya menyala-nyala kalau air sumber kehidupan itu penuh di dalam diri saudara dan saya.
Dan air itu kan membual-bual keluar dan tidak bisa ditahan untuk membagikan sukacita surgawi. Sebab dialah Allah yang luar biasa, yang kita patut untuk masyurkan. Namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Maka saudara dan saya akan mempermuliakan namanya saat engkau dan aku berpaut kepadanya. Dan sungguh-sungguh senantiasa menikmati air kehidupan itu. Dan tidak pernah ada sukacita yang bisa berhenti keluar, membual dari hidup saudaraku. Apapun keadaan, apapun kondisi lingkungan, saudaraku akan tetap bisa menjadi kekuatan dan menguatkan banyak orang, saudaraku. Dan kemudian katakan, bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui seluruh bumi. Nah saudaraku, kalau saudaraku sudah merasakan, sudah mengalami sukacita di dalam Tuhan itu, saudaraku jangan egois. Saudaraku jangan pelit untuk membagikan sukacita itu ke banyak orang. Sebab perintah Tuhan, baiklah hal itu diketahui seluruh bumi. Tidak mungkin bumi mengetahui kalau toh saudara tidak pernah menyaksikan dan memperkatakan kehebatan Tuhan. Berserulah, bersorak-sorai hai Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Luar biasa Tuhan kita. Betapa dahsyat, betapa hebat. Saudaraku, dalam Mazmur Yesaya pasal yang ke-11 ayat 5 dikatakan, Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Sekali lagi kita punya Tuhan yang hebat, yang tidak akan pernah menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat kepada pinggang. Saudaraku, saya membayangkan kalau saya memakai ikat pinggang terus ada di leher, namanya gantung diri. Kemudian kalau saya pakai ikat pinggang adanya di dada, saudaraku, betapa sesak saya bisa bernafas. Tetapi kalau ikat pinggang dipergunakan sebagaimana mestinya, dia ada di dekat celana, di tempatnya saudaraku, dekat celana saudaraku, mungkin melorot, tetapi itu akan menjadi pas adanya dengan adanya ikat pinggang. Dan ikat pinggang itu gak pernah lari kemana-mana, saudaraku. Dia ada di tempatnya, di posisinya. Itulah Tuhan kita yang hebat dan dahsyat. Dia senantiasa berada pada posisinya. Mungkin hari-hari ini kita berpikir bahwa di mana Tuhan, di mana Allah, setiap orang, setiap pribadi, tidak peduli, tidak terkecuali, besar kecil, tua muda, kaya miskin, apapun jabatan, strata, kekayaan dan kehebatan setiap orang, semua mengalami hal yang sama, penderitaan pandemi hari-hari ini. Tidak terkecuali pemuka agama maupun jemaat, apapun agamamu, saudaraku, tidak ada yang dikecualikan. Mungkin kita berpikir, di mana Tuhan? Di mana agama yang mentuhankan Tuhannya? Seperti dia diam, seperti dia tidak peduli, sepertinya dia begitu kejam membuat setiap orang mengalami penderitaan. Bukankah itu menjadi suatu tanda tanya besar? Sekali lagi saudaraku, Tuhan saudara dan saya bukan Tuhan yang berdasarkan agama. Dia bukan datang untuk mendirikan sebuah agama. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Dia hidup, dia adalah roh, saudaraku. Roh yang kuat. Dan sekali lagi, dia datang untuk membuat saudara dan saya menikmati, menerima setiap janji Allah. Untuk senantiasa menikmati kesetiaan Tuhan yang hidup, yang tidak pernah mati. Dia ada senantiasa di tempatnya. Sering kata-kata, perkataan kita terbatas. Arah murka, Allah marah. Keterbatasan kita mengatakan dia murka, dia marah. Padahal dia tidak pernah. Dia penuh dengan kasih. Tapi dia menetapkan hukum-hukumnya. Setiap kita melanggar hukum-hukumnya, maka ada akibat yang akan ditimbulkan. Itu sudah menjadi garis seperti undang-undang, seperti kitab hukum yang Tuhan sudah catat. Dia tidak pernah menghukum dan dia tidak pernah marah, saudaraku. Tetapi seringkali seperti halnya bangsa Israel, mereka menentang Tuhan, mereka mengeraskan hati, tegar tengkuk, sehingga hukum itu berlaku atas mereka. Dan mereka melanggar semua apa yang sudah Tuhan tetapkan. Padahal dia penuh kasih. Sekali lagi, Allah itu seperti ikat pinggang yang penuh dengan kebenaran dan kesetiaan. Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia, saudaraku. Dia Tuhan yang luar biasa. Hanya seringkali kita nakal, membuat kita mengalami akibat, yaitu mengalami hukumnya karena kita melanggar rambu-rambunya. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang bukan hanya sekedar harus kita lakukan ritual agama baru dia akan hadir, baru dia akan mengasihi kita, baru dia akan
memberikan seolah-olah hadiah seorang bapak kepada anak yang baik kepada bapaknya. Tidak, saudaraku. Hadiah itu memang sudah disediakan, sudah dia siapkan, sudah dia akan bagikan buat saudara dan saya yang senantiasa mengasihi dia, percaya kepada dia, dan yang senantiasa berpaut kepada dia. Sekali lagi saudaraku, firman Tuhan, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggil namanya, beritahukan perbuatannya kepada bangsa-bangsa. Sebab kita mengalami setiap kebaikan, kesetiaan, kebenaran, kemurahan Tuhan sepanjang umur hidup saudara dan saya. Kita bersyukur saudaraku bahwa kita bisa ada hari ini, kita bisa melalui segala perkara. Kita tahu itu semuanya semata-mata karena kebenaran dan kebaikan Tuhan yang tetap ada di tempatnya, seperti ikat pinggang yang tidak pernah berubah, yang tidak akan pernah bergeser. Saudaraku, dia tetap ada untuk mengasihi saudara dan saya. Tuhan yang penuh dengan kemurahan, kehebatan, dan Tuhan yang luar biasa. Jadi saudaraku, jangan pernah lagi ada pertanyaan kenapa situasi kondisi hari-hari ini begitu luar biasa. Semuanya itu sudah ada di dalam hukum-hukum dan rancangan-rancangan Tuhan. Saya selalu berkata bahwa hari-hari tidak akan menjadi lebih baik. Tuhan akan memenuhi setiap janji-janjinya. Tuhan akan menepati setiap firman-Nya. Tuhan akan memenuhi setiap hukum yang sudah ditetapkannya. Tuhan akan senantiasa menjalani semua yang sudah Dia berikan. Tinggal saudara dan saya menjalani semuanya itu dengan rasa syukur, dengan rasa sukacita. Sebab kita tahu bahwa kita dimampukan Tuhan untuk melalui itu semuanya. Bukan karena kuat gagah dan kehebatan saudara dan saya, tetapi semuanya itu semata-mata hanya kasih karunia, kemurahan, kebaikan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya melewati semuanya itu dengan rohnya. Sebab kita tahu Dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang sama. Allah yang mengasihi. Allah yang mau berkorban dan mengorbankan nyawanya bagi saudara dan saya. Kristus itu adalah kasih Allah. Kristus adalah pengejawantahan dari kemurahan Allah untuk menyelamatkan saudara dan saya bisa melalui segala perkara ini. Jadi sekali lagi, bukan karena agamamu, bukan karena ritual keagamaanmu maka engkau diselamatkan, tetapi semuanya oleh karena kasih karunia, oleh karena kemurahan Tuhan yang harus saudara dan saya tetap jalani, tetap pegang, tetap imani, dan tetap di dalam hidup di dalam kesetiaan kepada iman, percaya kita, dan apa yang setiap firman Tuhan yang keluar daripada mulutnya untuk kita jalani. Saudaraku, kalau saudaraku hari-hari ini mengalami berbagai perkara, saudaraku, mari kita belajar bahwa kita tidak pernah dan jangan pernah berkeluh kesah atas semua kejadian, atas semua keadaan hari-hari ini. Saudaraku, karena segala perkara ini memang harus terjadi dan semua ini sudah dicatat oleh kebenaran firman Tuhan bahwa semua harus dan akan terjadi, saudaraku. Jadi saudaraku, marilah kita berharap akan apa yang jauh lebih tinggi daripada kehidupan hari-hari ini. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 19 dikatakan bahwa dalam kehidupan agamamu, saudaraku, bukanlah saudaraku harus menikmati kesenangan-kesenangan seperti seolah-olah hadiah yang gratisan saudaraku ingin nikmati. Tetapi saudaraku, baiklah kita sungguh-sungguh, maka di dalam 1 Korintus 15 ayat 19 ini mengatakan, maka kita adalah atau menjadi orang-orang yang paling malang dari segala yang hidup kalau kita mengharapkan segala sesuatu hanya di dalam hidup ini saja. Kita tidak mengharapkan segala sesuatu hanya di dalam hidup hari ini saja, hidup di bumi aja. Tetapi ada sesuatu pengharapan yang jauh lebih besar yang harus kita raih, harus kita capai, dan harus kita perjuangkan, yaitu mencapai garis akhir. Hidup kekal, kehidupan yang penuh dengan sukacita bersama Tuhan. Itulah garis akhir dan pengharapan yang menjadi target hidup saudara dan saya. Saudaraku, itulah pengharapan yang terbesar yang bukan hanya di dalam hidup ini saja. Saudaraku, kalau saudaraku berharap akan apa yang terjadi hanya di dalam hidup ini saja yang baik-baik saja, maka saudara dan saya, firman Tuhan katakan sekali lagi, adalah orang yang paling malang dari segala yang hidup. Sangat jelas ya, dari segala yang hidup saudara dan saya orang paling malang. Dia akan menepati setiap janji-janjinya, baik hari ini maupun yang akan datang, bahkan sampai selama-lamanya.
Dia Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Mari kita pegang teguh itu semua. Dan mari kita berupaya dengan sekuat tenaga, sesuai dengan apa yang menjadi bagian kita, supaya kita lakukan. Dan Tuhan, sekali lagi senantiasa saya katakan, akan melakukan apa yang menjadi bagiannya, yaitu untuk kemuliaan, kehebatan, kebesaran namanya saja. Dan saudara dan saya bagiannya adalah sebagai orang-orang seperti hamba-hamba yang tuannya sedang pergi keluar kota. Maka saudaraku harus setia mengurus rumah tangga tuannya atau rajanya. Saudaraku harus mengurus para pelayan-pelayannya yang lain. Saudaraku harus mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Dan saudara dan saya harus siap sedia seperti sang mempelai wanita yang menanti-nantikan sang mempelai pria yang belum datang. Hari sudah larut malam. Sebentar lagi dia akan pulang. Tapi kita tidak tahu kapan waktunya dia akan pulang. Mari kita siap sedia dalam segala perkara. Siap sedia dalam segala sesuatu di seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita berupaya dengan maksimal apapun yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya. Selamat berkarya, selamat menjalani hari-hari, selamat menempuh kehidupan yang hari-hari ini kita tahu tidak mudah. Ya saudaraku, tetapi percayalah bahwa firman Allah dalam Yesaya 12 tadi katakan, Tuhan kita itu Tuhan yang setia, Tuhan yang dahsyat, seperti ikat pinggang yang penuh dengan kebenaran, kebaikan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Tuhan Yesus menguatkan saudara dan saya mulai hari ini, pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha dia datang kedua kalinya. Immanuel, Tuhan memberkati kita. Saudaraku, mari kita bersama-sama saat ini menikmati perjamuan kudus. Apapun yang saudara miliki di rumah, apapun yang saudaraku sudah siapkan di rumah, mari kita bersama-sama akan mempersiapkan perjamuan kudus ini. Baik roti, baik snack atau apapun bentuknya, mari saudaraku silakan persiapkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami belajar akan kebenaran-Mu, supaya kami teguh, kuat, dan kami sungguh-sungguh bersuka cita, berpengharapan di dalam Engkau, Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat, dan Tuhan yang dahsyat, yang tidak akan pernah berhenti mengasihi kami, baik dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mau menikmati persekutuan dengan Engkau, sucikan, kuduskan kami, dalam kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, agar sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu dan layak menerima perjamuan kudus ini dan bermanunggal dengan Engkau. Nah saudaraku, dalam nama Yesus, bukankah roti yang ada di tangan kananmu adalah perlambang daripada tubuh Kristus? Mari kita bersama-sama memakannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, bukankah cawan yang ada di tangan kananmu merupakan perlambang daripada darah Kristus? Cawan ini adalah perjanjian baru, cawan perjanjian baru yang sudah dicurahkan untuk menebus dosa engkau dan aku. Yang beriman, mari bersama-sama minumnya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kehidupan, setiap hamba-hamba-Mu, umat-Mu dimanapun berada. Berkati rumah tangga, usaha, pekerjaan, studi, kehidupan masa depan, terlebih iman percaya kami. Curahkan roh-Mu, kuatkan kami semua dengan roh-Mu. Biarlah kami hidup menyala-nyala di dalam Engkau, tetap bersuka cita di dalam Engkau, tetap berpengharapan di dalam Engkau. Jagai kami, lindungi kami, seluruh keluarga kami, anak cucu mantu kami, bahkan semua keluarga kami yang lain Tuhan, keluarga besar kami masing-masing, setiap saudara-saudara hamba-Mu yang ada di rumahnya masing-masing. Biarlah kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai kami sekalian. Terima kasih buat pagi dan siang hari ini kami sudah boleh menikmati ibadah firman Tuhan dan perjamuan kudus ini. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan Yesus menolong setiap kami dan menopang setiap kami. Nah saudaraku, mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita. Kiranya berkat Allah Bapa dan cinta kasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Putranya, Juru Selamat kita yang hidup satu-satunya, dan di dalam persekutuan rohnya yang maha kudus kiranya menyertai engkau dan aku.
mulai pagi dan siang hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.